Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonometri akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Imelda Inggit Setiakna, yang kedua Yayang Diah Asmara Putri, yang ketiga Madrika Isanutruna, yang keempat Mila Maurisa, yang kelima Cindy Yulis Keziasari. Pendahuluan. Masalah hubungan antar variabel pada umumnya berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, persoalan regresi. Persoalan regresi yaitu mencari bentuk persamaan yang sesuai guna menduga rata-rata Y untuk X yang tertentu atau rata-rata X untuk Y yang tertentu. Lalu yang kedua, persoalan korelasi. Persoalan korelasi yaitu mengukur tingkat asosiasi atau korelasi antar variabel. Tingkat asosiasi ini tergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel-variabel yang bersangkutan. Kemudian, apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan sebab akibat, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk menduga atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan dugaan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang, seperti misalnya ramalan produksi tahun depan, 2 tahun yang akan datang, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui. Antara lain, yang pertama, variabel tak bebas. Variabel tak bebas adalah nilai Y yang nilainya akan diramalkan. Kemudian, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel X yang nilainya akan dipergunakan untuk meramalkan nilai Y. Selanjutnya, sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan pertama kali oleh seorang yang bernama Frances Galton dalam makalahnya yang berjudul Family Likeness in Stature, Proceedings of Royal Society, yang diterbitkan di London, volume 40, tahun 1886, halaman 42 hingga 72. Hasil penelitian dari Galton menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua pendek mempunyai anak-anak yang pendek, tetapi distribusi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Kemudian, hasil penelitian dari Galton ini yang sering disebut hukum regresi universal diperkuat oleh temannya yang bernama Karl Pearson. Melalui papernya yang ditulis bersama dengan Early tahun 1903 dan dipublikasikan dalam majalah Biometrika volume 2 halaman 357, mereka menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki dari kelompok ayah yang tinggi adalah lebih pendek daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak laki-laki dari kelompok ayah yang pendek lebih tinggi daripada tinggi ayah mereka. Jadi, terdapat regresi anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek menuju ke arah rata-rata semua laki-laki. Dengan kata-kata Galton, ini adalah regression to mediocrity atau regresi ke keadaan rata-rata. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa pada mulanya istilah regresi dipergunakan untuk mengetahui kecenderungan kestabilan dalam distribusi suatu variabel terhadap variabel yang lain. Penafsiran modern regresi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penafsiran modern dari regresi menjadi berbeda. Secara umum, dapat dikatakan bahwa analisis regresi berkaitan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel, yaitu variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel bebas yang lain.
dengan maksud menduga dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata populasi dari variabel tak bebas berdasarkan nilai-nilai yang diketahui atau tetap dari variabel bebas. Contoh, seorang peneliti mungkin tertarik untuk memperhatikan distribusi berat anak laki-laki diukur pada umur yang tetap dalam suatu populasi. Jelas bahwa tidak semua anak laki-laki pada umur tertentu mempunyai berat yang sama, tetapi secara rata-rata beratnya meningkat bersama dengan bertambahnya umur. Jadi dengan mengetahui umur, kita mungkin bisa meramalkan berat rata-rata yang sesuai dengan umur tersebut. Pengusaha dalam pasar monopolis yang dapat menetapkan harga atau volume hasil produksi, namun tidak keduanya, mungkin menginginkan untuk mengetahui tanggapan permintaan untuk suatu produk akibat perubahan harga. Percobaan seperti itu memungkinkan pendugaan elastisitas harga dari permintaan untuk produk itu, dan mungkin membantu pendapatan harga yang saling menguntungkan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ketergantungan statistik dan ketergantungan deterministik. Dalam analisis regresi, pembahasan difokuskan pada ketergantungan antar variabel yang bersifat statistik, bukan fungsional atau bersifat fungsi atau deterministik seperti halnya pada ilmu fisika. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya kita menghadapi variabel acak atau random atau stokastik, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Sedangkan dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, di pihak lain kita juga berhadapan dengan variabel, tetapi variabel ini tidak bersifat random atau stokastik. Ketergantungan hasil panen atau variabel tak bebas pada suhu, curah hujan, sinar matahari, obat-obatan, dan pupuk pada dasarnya bersifat statistik, dalam arti bahwa variabel bebas, meskipun penting, tidak akan memungkinkan para ahli agronomi atau budidaya pertanian untuk meramalkan hasil panen secara akurat karena kesalahan yang terdapat pada pengukuran variabel ini, dan juga sekelompok faktor atau variabel lain yang secara bersama-sama mempengaruhi hasil panen, tetapi mungkin sulit dikenali secara individual. Jadi, ada sesuatu yang hakiki atau variabilitas random dalam variabel tak bebas, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, tidak peduli berapapun banyaknya variabel yang kita masukkan dalam perhitungan. Di pihak lain, dalam fenomena deterministik, hubungan yang disusun bersifat pasti, misalnya yang ditunjukkan oleh hukum Newton mengenai gravitasi, yang dirumuskan sebagai berikut, yakni F sama dengan K dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2, di mana F sama dengan gaya, M1 dan M2 sama dengan massa kedua partikel, R sama dengan jarak, dan K sama dengan konstanta perbandingan. Hukum gravitasi menyatakan bahwa setiap partikel dalam alam semesta menarik setiap partikel lain dengan suatu gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massanya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara partikel-partikel tersebut. Fenomena-fenomena ekonomi yang membentuk hubungan ekonomi terdiri atas unsur-unsur yang bersifat random. Unsur-unsur yang bersifat random ini biasanya diabaikan dalam hubungan-hubungan yang dipakai dalam teori ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi dalam teori ekonomi dinyatakan sebagai hubungan yang bersifat eksak atau deterministik. Hubungan ekonomi dalam ekonometrika tidak lagi dinyatakan sebagai hubungan yang deterministik, tetapi diperhitungkan juga adanya unsur yang bersifat random. Hubungan-hubungan yang memperhatikan juga unsur yang bersifat random disebut stokastik.
Untuk membedakan kedua jenis hubungan tersebut dapat dilihat contoh pada hasil resum kelompok kami. Teori ekonomi hanya memperhatikan variabel-variabel yang bersifat substansial dan pengaruhnya sangat kuat. Di lain pihak, ekonometrika memperhatikan juga pengaruh variabel lain, karena tujuannya adalah untuk menguji teori dengan fakta. Oleh karena itu, hubungan yang relevan dalam ekonometrika adalah hubungan stokastik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab yang keempat, yaitu regresi dan hubungan sebab akibat. Jadi di dalam suatu analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Walaupun demikian, di dalam analisis regresi bukan berarti terdapat hubungan sebab akibat atau causal relationship. Lalu untuk dapat menganggap bahwa terdapat hubungan sebab akibat, maka pertimbangannya yaitu harus dibuat atas dasar pertimbangan secara teoritis dan juga pemikiran yang masuk akal atau logis, serta mampu dipahami secara mendalam dengan akal sehat. Jadi di dalam analisis regresi ini memang benar berkaitan dengan ketergantungan dari satu variabel terhadap variabel lainnya, namun bukan berarti bahwa di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Lalu bagaimana agar kita dapat menganggap bahwa di dalam analisis regresi terhadap hubungan sebab akibat, yaitu terdapat beberapa pertimbangan, yakni atas dasar pertimbangan teoritis, dan juga kita harus berdasarkan pada pertimbangan pemikiran yang masuk akal atau logis. Sebagai contoh, pada kasus di bidang pertanian, tingkat keberhasilan hasil panen tergantung atau dipengaruhi oleh curah hujan. Dari sini, berdasarkan teori memang benar bahwa baik buruknya hasil panen para petani dipengaruhi oleh curah hujan. Namun, tidak untuk sebaliknya. Curah hujan tidak tergantung pada hasil panen. Dari akal pikiran sehat manusia, menyarankan bahwa hubungan tidak dapat dibalik pada kasus tersebut. Karena secara logika, hasil panen tidak mampu mengendalikan curah hujan. Selanjutnya, subbab yang kelima adalah analisis regresi dan analisis korelasi. Disajikan dalam bentuk tabel mengenai perbedaannya, yaitu yang pertama adalah analisis regresi. Jadi di dalam analisis regresi ini bertujuan untuk mengukur derajat pengaruh antara dua variabel. Dua variabel ini yaitu variabel tak bebas dan variabel bebas. Kedua variabelnya diperlakukan secara asimetri atau ada perbedaan kedudukan. Di dalam variabel tak bebas itu bersifat random atau stokastik, sedangkan pada variabel bebasnya adalah tetap atau non-stokastik. Jadi, untuk variabel tak bebas ini kita dapat memilih atau dapat menentukan secara bebas, sedangkan pada variabel bebasnya kita akan memiliki nilai yang tetap untuk pengambilan sampel secara berulang. Contohnya, kita akan mengambil kasus pengaruh biaya promosi produk sebagai variabel X atau sebagai variabel bebas yang sifatnya tetap terhadap tingkat penjualan produk, atau variabel Y yang menjadi variabel tak bebasnya yang dapat kita pilih secara random. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi ini bertujuan untuk mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel, yang mana pada dua variabel ini diperlakukan secara simetri, yakni tidak ada perbedaan atau memiliki kedudukan yang sama antara variabel tak bebas dan variabel bebasnya. Sehingga di dalam penentuan variabel ini mengalami kerandoman atau kebebasan. Contohnya, kita akan menemukan koefisien korelasi antara nilai ujian statistik dan nilai ujian matematika. Bagaimanapun juga,
Korelasi antara nilai ujian matematika dan statistik adalah sama dengan korelasi antara nilai ujian statistik dan nilai ujian matematika. Materi selanjutnya yaitu jenis analisis regresi. Ditinjau dari banyaknya variabel dalam model, analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Kemudian jenis analisis regresi berdasarkan banyaknya persamaan dalam model dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis regresi dengan persamaan tunggal, dan yang kedua analisis regresi dengan persamaan simultan. Yang terakhir adalah jenis analisis regresi berdasarkan sifat linearitas, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis regresi linier dan yang kedua analisis regresi non-linier. Selanjutnya adalah istilah dan notasi. Huruf Y melambangkan variabel tak bebas, sedangkan huruf X melambangkan variabel bebas. Indeks bawah I atau T akan menggambarkan pengamatan atau nilai ke I atau ke T. Indeks bawah I digunakan untuk data seksi silang, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Indeks bawah T digunakan untuk data deretan waktu, yaitu data yang dikumpulkan selama suatu periode atau jangka waktu tertentu. N kapital menggambarkan jumlah total pengamatan atau nilai dalam populasi, sedangkan N kecil menggambarkan jumlah total pengamatan sampel. 8. Kegunaan analisis regresi. Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama, untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Lalu yang kedua, untuk tujuan kontrol. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Serta sebagai prediksi, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi variabel terikat. Itu tadi penjelasan mengenai analisis regresi dari kelompok 3. Bila ada kurangnya, kami dari kelompok 3 memohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.